Tuhan, kami mendiamkan seluruh suara dalam hati kami untuk kami mendengar firman kebenaran yang menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaget saya langsung hari ini ya. Bagus sekali. Apa nanti ketemu sendiri. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tema yang diberikan kepada saya adalah memenangkan jiwa. Saya memberi satu bagian subtema, yaitu bahwa mewartakan Injil untuk masuk dalam kepenuhan gereja. Mengapa hal ini penting, saudara-saudara sekalian? Karena berkaitan dengan saat ini kalau kita melihat model-model penginjilan dengan berdasarkan penafsiran Alkitab yang seringkali menghasilkan banyak beragam metode penginjilan. Ya, mungkin saudara-saudara melihat mengikuti pelatihan penginjilan yang cukup banyak membuat kita agak pusing karena pelatihan satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, itu sebabnya belum lagi ada yang namanya sekarang urban mission. Urban mission ini adalah sistem penginjilan perkotaan. Kenapa? Karena di desa ternyata hamba-hamba Tuhan ini sudah semakin settle atau semakin kuat. Di desa justru hamba-hamba Tuhannya ini tidak mengalami kesulitan. Tapi di desa hamba-hamba Tuhan mengalami yang namanya kekuatan struggle atau kemampuan untuk berjuang. Tetapi justru di perkotaan tingkat stres yang tinggi membuat banyak hamba-hamba Tuhan perlu dukungan. Makanya ada kemarin teman saya dari Petra dan juga dari beberapa rekan hadir dalam acara Urban Mission ini. Mengapa? Karena dipandang bahwa gereja sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas penginjilan. Makanya perlu yang namanya church and para-church. Church itu gereja, tapi perlu didampingi para-church. Para-church itu artinya yayasan penginjilan. Nah, sekarang kalau kita lihat yayasan penginjilan cukup banyak, saudara-saudara. Sehingga semua gereja bahkan STT itu MOU dan bekerja sama dengan yayasan-yayasan penginjilan, entah itu PUKAT, entah itu Tongkat Harun, entah itu LPMI, entah itu ada teman saya di sana, lupa ya. Yang di lupa saya yang mahasiswa itu. Lupa saya, ada. Itu cukup terkenal. Jadi itu adalah jaring mahasiswa untuk masuk ke universitas-universitas untuk melaksanakan penginjilan. Belum lagi gereja-gereja denominasi memiliki yang namanya tritugas gereja, yaitu marturia, diakonia, dan koinonia, di mana penginjilan itu masuk dalam konteks marturia. Nah, di sini saudara-saudara bisa pusing. Yang dimaksud memenangkan jiwa itu apa? Namanya saya beri subtema, yaitu mewartakan Injil untuk masuk dalam kepenuhan gereja.
Karena selama ini orang menginjil, selesai menginjil dilepas begitu saja. Dan saya selalu mendasarkannya pada gereja mula-mula. Kalau gereja mula-mula membawa orang itu tidak hanya mengenalkan Kristus, seperti teks tadi. Selain dibaptis, dimuridkan, mereka diajar, berarti dibawa masuk dalam gereja, menyatu di dalam gereja. Kalau sekarang kan modelnya enggak. Selang Injil ditinggal, selang Injil ditinggal, selang Injil ditinggal, selang Injil ditinggal. Tetapi tidak sampai tuntas. Kalau sekedar memberitakan tidak apa-apa, tapi kalau misalnya adalah tugas dari gereja, makanya begini. Sebetulnya para penginjil, kalau kita mau kembali ke Alkitab, itu tidak bisa lepas dari gereja. Ya kan? Kalau sekarang ini kan penginjil ini kan penginjil lepas. Jadi saya mau menginjil ya suka saya. Yang memutus siapa? Yayasan. Karena kalau berdasarkan kitab suci murni, semua para misionaris dan penginjil itu diutus oleh gereja. Paulus menginjil, misi 1, 2, 3. Petrus menginjil, Yakobus menginjil, semua laporannya kembali ke gereja Yerusalem. Berarti proses penginjilan itu diawasi oleh gereja. Nah, tapi gereja denominasi sekarang, gereja-gereja yang malas menginjil, ya, akhirnya membuat pandangan para orang yang memiliki hati penginjil itu, maka ini gereja perlu yang namanya para gereja. Nah, para gereja itu apa? Ya yayasan penginjilan. Nah, seringkali ini semua hanya membawa Injil, tapi tidak dalam kepenuhan gereja. Karena mereka menganggap gereja bukan sumber kebenaran. Itu sekarang ini. Ya, gereja ya sudah ibadah aja Pak. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar dari gereja mula-mula, gereja itu sumber kebenaran. Kenapa? Karena gereja itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Sekarang masalahnya gereja menjadi sumber kebenaran enggak? Karena gereja bukan hanya bicara gedung, tetapi gereja bicara Kristus itu sendiri, tubuhnya. Nah, kalau sekarang kan macam-macam tubuhnya ini, sehingga akhirnya gereja hanya menjadi satu tempat atau wadah lembaga saja. Hanya sakarep-karepmu wis mau selesai menjil belang-belang udah. Tapi tidak ada perawatan kepada umat yang telah dibaptis itu. Sehingga ini mengakibatkan berita Injil yang dibawakan bisa subjektif. Apa artinya subjektif? Maunya sendiri. Karena tidak meneruskan ajaran Rasul. Nah, itu. Penginjilan yang benar itu adalah penginjilan yang meneruskan ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul, kata Matius 28, ajarannya Tuhan Yesus. Saya banyak mengikuti yang lalu juga di kampus STT tahun lalu, dengan satu orang penginjil yang memberikan semacam pembekalan. Saya lihat ngawur semua ngomongnya. Saya sebagai moderator sebelahnya itu saya sampai ngawur semua. Akhirnya di kelas saya betulkan kembali, siswa supaya paham. Nah, bagaimana gereja mula-mula kita lihat? Penginjilan ialah memperkenalkan Kristus yang terkait dengan gereja yang adalah tubuhnya. Bicara penginjilan itu, memenangkan jiwa itu memperkenalkan Kristus. Kristus.
yang ada tubuh. Dan waktu itu gereja bermacam-macam. Jadi para pendengar yang mendengar gereja hanya satu. Kalau sekarang Anda memperoleh gereja yang mana? Ya kan? PSCS, PFS yang ada burungnya atau PFS yang hitam putih? Karena sekarang PFS merah dengan PFS hitam putih beda. Gereja Mawar Syaron dengan gereja Misi Sejahtera. Alasannya tidak perpecahan, tapi alasannya pengembangan yang sama saja. Tidak usah dimanipulasi lah. Tidak usah dirohanikan bahasanya. Atau yang tulisan baca. Tapi nyatanya tidak ada tulisan baca. Buat saya. Gitu ya. Nah kalau sekarang penginjilan bicara kamu ke gereja, gereja yang mana? Kalau dulu waktu Paulus memberitakan, Rasul Petrus memberitakan, gereja hanya satu. Sekarang 53.000 aliran. Bingung semua. Makanya maaf ya, penginjilan tidak akan. Semangatnya pindah sana, pindah sini. Gandum di gudang, gandum di gudang. Kita pindah gandum dari gudang ke gudang. Di gudang A pindah gudang B, pindah gudang C. Kenapa kok enak di sini? Ya setelah ibadah jalan-jalan di mall. Setelah ibadah jalan-jalan di mall, di foto cekrek masuk status WA. Pulang. Apakah itu gereja? Sekarang disebut apakah itu gereja? Hanya sekarang. Ya. 2. Beriman dan menyatu ke dalam gerejanya untuk menerima kepenuhannya. Makanya gereja tidak boleh pindah-pindah. Dulu ya, gereja mula-mula ya. Jadi setelah diinjili, dimuridkan itu masuk menyatu. Menerima kepenuhan Kristus. Karena sarana rahmat ilahi itu ada di dalam gereja. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini lagi. Kalau sekarang saya ngomong begitu, di luar gereja tidak ada keselamatan. Wah, nggak mungkin Pak, gereja kan organisasi. Ya, karena denominasi. Tapi yang saya maksud gereja adalah tubuhnya. Gereja yang satu itu. Dan dalam zaman Rasul yang disebut gereja hanya satu. Berbeda dengan aliran gereja denominasi. Gereja mula-mula setelah melakukan penginjilan, maka umat dibawa masuk untuk menyatu dalam gereja. Mereka menerima pengajaran, pemuritan, bapaan rohani, dan lain-lain. Sampai sini bisa mengerti? Saya coba panjang-panjang ini paham nggak ini? Memenangkan sebuah katanya. Terus siap belum menginjili? Belum. Belum kayak kue kena air. Jadi itu saudara-saudara yang dimaksud dengan penginjil memenangkan jiwa. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Main-main dalam membawa orang kepada Kristus.
bahwa sampai tuntas dan itu dibawa masuk dalam kepenuhan gereja. Tidak sekedar ditinggal-tinggal. Terus serahkan sana sudah, kamu bertumbuh sana ya. Ya saya bertumbuh sana. Bertumbuh apanya? Dicek itu. Ya, saya mau bicara lagi, tidak ada keselamatan di luar gereja. Kalau tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena gereja adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan organisasinya. Tapi tubuhnya. Tubuhnya satu, anggotanya banyak. Jangan lupa ya, tubuhnya satu, anggotanya. Kalau sekarang tubuhnya banyak, anggotanya banyak. Karena denominasi ya, sudahlah, itu tidak penting. Yang penting tugas memenangkan jiwa itu ada di hati orang percaya. Mulai dari kita dulu untuk memberitakan saja, menyampaikan saja. Nanti Roh Kudus yang akan berkarya dengan kita. Maka apa refleksinya untuk kita mewartakan Injil termasuk dalam kepenuhan gereja? Yang pertama, refleksi pertama, memenangkan jiwa adalah mengantar orang pada persatuan dengan Kristus. Jangan pernah lupa ya. Jadi memenangkan jiwa itu bukan sekedar saya bisa memenangkan jiwa dapat satu hari ini. Nah, tapi memenangkan jiwa itu adalah mengantar orang pada persatuan dengan Kristus. Karena keselamatan bukan sekedar surga, tapi penyatuan dengan Allah. Orang yang menyatu dengan Allah berarti hidupnya sama seperti Kristus itu. Dengarkan dan lakukan. Apa yang Kristus sudah kerjakan, apa yang Kristus sudah lakukan, apa yang Kristus sudah perbuat, lakukan. Memenangkan jiwa bukan sekedar menarik orang ke dalam sebuah institusi supaya penuh fungsinya, tapi mengundang mereka untuk mengalami perubahan hidup di dalam Kristus, dalam doa dan menerima sakramen. Ini perjamuannya hari minggu berapa? Keempat. Ini pada ngatur semua. Capek atau bagaimana? Jadi bukan sudah menarik, tidak, tapi lihat orang yang sudah masuk itu dia ada dalam yang berdoa, dia ambil bagian dalam sakramen, dia ambil bagian dalam pelayanan. Dan yang kedua, yang terakhir, refleksi kedua, misi dalam ajaran yang lurus. Yang disebut dengan misi atau memenangkan jiwa, yang paling penting juga adalah apa? Kesaksian hidup dan kasih. Karena kalau dia hidup di dalam Kristus, maka dia wajib melakukan sama seperti Kristus. Gereja mula-mula menekankan bahwa wartaan Injil harus dilakukan dengan kesaksian hidup, bukan hanya kata-kata. Karena iman itu tidak dibangun dari doktrin yang abstrak, tapi iman dibangun dari hidupnya Tuhan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang para rasul ajarkan, lakukan. Dua hal ini akan membuat penginjilan, kemenangan jiwa menjadi hidup. Karena orang akan melihat Kristus hidup dalam kita. Bosan dikasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk kita tetap memiliki hati yang utuh untuk memenangkan jiwa, kemanapun berada bisa melaksanakan atau menunaikan tugas penginjilan.
menceritakan siapa Tuhan Yesus. Walaupun mereka belum langsung percaya ya, paling tidak ceritakan. Dan yang kedua, melalui kesaksian hidup dan kasih yang kita miliki yang bersumber dari Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang ada di KKI, yang rindu untuk memenangkan jiwa, memiliki hati yang boleh membawa umat kepada penyatuan dalam gerejanya. Tolonglah terangilah kami semua ya Tuhan dalam bimbingan. Berkati juga Pak Rizky senantiasa dan Ibu Devi dan juga keluarganya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan juga kami semua yang sudah hadir dan melayani hari ini, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.